PPGL adalah salah satu saham pertama yang saya beli ketika memulai dividen investing hampir 3 bulan yang lalu. Dan PPGL adalah saham pertama yang saya keluarkan dari portofolio saya. Di video ini saya bahas sebabnya. Mari kita mulai. PPGL adalah emiten IDX di papan akselerasi, sehingga hanya diwajibkan melaporkan kinerja mereka setiap 6 bulan sekali. Di Q2 2026 ini, PPGL melaporkan bahwa mereka telah melepas seluruh kepemilikan di anak perusahaan mereka, yaitu PT Armada Berjaya Trans Tbk atau Jaya, sekaligus anak-anak perusahaan di bawah Jaya. Pendapatan year on year turun 54,5%, yang sebagian besar akibat dari hilangnya pendapatan dari anak usaha. Laba kotor turun 49,5%. Laba bersih turun 40,9%. Menariknya, margin kotor dan margin bersih justru membaik. Ini mengindikasikan bisnis inti, yaitu jasa logistik atau freight forwarding tanpa aset berat, punya margin lebih sehat dibanding gabungan bisnis lama, termasuk anak usaha di bidang real estate. Tapi skala profitabilitasnya sekarang jauh lebih kecil. Hampir seluruh aset fisik, yaitu aset tetap, properti investasi, aset hak guna, sudah tidak tercantum di neraca. Yang tersisa sebagian besar adalah kas kecil dan piutang usaha. Justru sekarang ada piutang ke pihak berelasi senilai 21,62 miliar rupiah yang menjadi 43,5% dari total aset perusahaan. Current ratio dan debt to equity ratio terlihat seperti membaik signifikan, tapi bukan karena kinerja membaik, melainkan karena perusahaan sudah tidak punya aset besar lagi untuk dibiayai utang. Rasio solvabilitas yang sehat di sini justru mencerminkan skala bisnis yang menyusut ekstrim, bukan kekuatan fundamental. Kas dari operasi hanya 1,01 miliar rupiah untuk 6 bulan, atau sekitar 2 miliar rupiah per tahun jika dianualisasi. Kas dari investasi positif karena divestasi anak usaha. Kas dari pendanaan negatif karena pembayaran dividen yang besar di Q2 2026. Dividen 30 miliar rupiah itu 30 kali lipat lebih besar dari cash from operation. Jelas bahwa dividen besar itu berasal dari penjualan aset, bukan sesuatu yang bisa diulang dengan kemampuan bisnis perusahaan. PPGL menjual seluruh anak perusahaannya, lalu membagikan dividen jumbo dari sebagian besar hasil divestasi itu. Sedangkan kemampuan bisnisnya untuk menghasilkan kas sekarang jauh menyusut. Konsentrasi pelanggan sangat tinggi. Satu pelanggan menyumbang 47,1% dari total pendapatan semester 1 2026. Ini resiko konsentrasi yang signifikan untuk sebuah perusahaan sekecil PPGL sekarang. Ini adalah portofolio saya saat ini. Saldo cash Rp37.251, DMAS 3 lot, IPCM 1 lot, MAHA 1 lot, NRCA 1 lot, PPGL 1 lot, SCMA 1 lot, SIDO 2 lot, SRIL anggap tidak ada, dan TPMA 1 lot. Saya akan jual PPGL. Saya order jual di 210. Ini order book PPGL saat ini.
sell, confirm. Kita lihat order list, order jual PPGL 1 lot di 210 menunggu match. Sekarang order jual PPGL 1 lot di 210 sudah match. Jadi portofolio saya saat ini DMAS 3 lot, IPCM 1 lot, MAHA 1 lot, NRCA 1 lot, SCMA 1 lot, CIDO 2 lot, dan TPMA 1 lot. Saya beli 1 lot PPGL di harga 252. Total yang saya bayar Rp25.200. Kemudian saya menerima dividen sebesar Rp39,5 per saham. Total dividen untuk 1 lot Rp3.950. Dan baru saja saya jual 1 lot PPGL itu di harga 210. Total yang saya terima Rp21.000. Jadi total yang saya dapat dari PPGL yaitu Rp21.000 ditambah Rp3.950 sama dengan Rp24.950. Jadi dibandingkan investasi awal saya Rp25.200, investasi saya di PPGL rugi sekitar 1%. PPGL saat ini tidak lagi terlihat seperti sebuah perusahaan logistik dengan aset produktif, melainkan lebih mirip perusahaan cangkang atau shell company dengan sedikit kas dan piutang. Itulah alasan saya mengeluarkan PPGL dari portofolio dividen investing saya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk Anda.